Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tafsir Al-Fatihah yang saya sampaikan. Saya sekarang buatkan videonya supaya teman-teman bisa mengulang-ulangnya ya, untuk bisa menguasai tafsir Al-Fatihah ini yang akan diujikan ya. Ya, di sini adalah yang kita ambil dari Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Jadi ini adalah tafsir Al-Mukhtasar dalam tafsir Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an yang mulia ya. Suratul Fatihati, surat Al-Fatihah Makiyatun, tergolong surat yang turun di Mekah. Ya, min maqasidis surati, di antara tujuan-tujuan surat Al-Fatihah adalah tahqiqut tawajjuh lillahi ta'ala ya. Untuk merealisasikan ya. Tahqiq itu artinya merealisasikan ya. Tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala ya. Merealisasikan tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawajuh itu artinya adalah menghadapkan diri, konsentrasi ibadah kepada Allah ya. Bikamalil ubudiyati, dengan menyempurnakan ibadah lahu, kepadanya, kepada Allah, wahdahu saja ya. Itu artinya. Kemudian tafsirnya surat Al-Fatihah ini sumiyat surat Al-Fatihati. Surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa? Ya, Al-Fatihah sendiri artinya adalah pembukaan. Maka dinamakan surat Al-Fatihah karena li iftitahi kitabillahi biha. Karena Al-Fatihah itu karena Al-Fatihah itu membuka kitab Allah ya. Allah membuka ya, memulai Al-Qur'an itu dengan surat Al-Fatihah ya. Watu sama umul Qur'ani ya. Dan Al-Fatihah juga dinamakan sebagai umul Qur'an atau induknya Al-Quran. Yang namanya induk itu berarti kan dia punya anak-anak ya, punya anak-anak, namanya induk ya. Indukan, misalnya induk ayam, ada anaknya. Nah, kalau Quran itu ada induknya. Induknya itu adalah Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah dinamakan sebagai induknya Al-Quran atau umul Quran? Karena li istimaliha, karena Al-Fatihah itu mengandungi ala maudu'atihi, semua tema-tema yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran karena Al-Fatihah itu mengandung tema-tema seluruh Al-Quran ya. Apa tema-tema yang ada di dalam Al-Quran? Tema-tema yang ada di dalam Al-Quran itu adalah min tauhidin lillahi, yaitu tauhid ya. Mentauhidkan Allah yang pertama ya. Mengesahkan Allah. Ya, nanti kita ya, baca ya tauhidnya di mana ya, karena disebut Allah Rabbul Alamin, itu tauhidnya ya. Kemudian wa ibadatin ya, wa ibadatin wa min ibadatin maksudnya ya. Wa ibadatin yang kedua adalah mengandungi tentang tema ibadah, tema tentang ibadah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah wa isyaratin ila kisosin ya. Yang ketiga itu adalah mengisyaratkan kepada kisah-kisah ya. Artinya menceritakan orang-orang
pada zaman dahulu sebelum zaman kita. Itu namanya kisah, misalnya yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kan cerita kisah isinya ya. Wa ghairi dzalika dan lain-lainnya. Minimal 3 itulah, minimal 3 ya. Kemudian wahia maksudnya adalah surat Al-Fatihah itu adalah a'dhamu suratin fil Qur'ani, merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran. Nah itu ya, wahia as-sab'u al-masani. Dan Al-Fatihah itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ini paragraf pertama ya. Ini silakan dikuasai artinya ini ya, kuasai artinya, kuasai bacaannya. Sekarang masuk pada ayat 1, ini satu paragraf tersendiri. Kalau diujikan bisa satu paragraf tersendiri atau 2 paragraf atau satu soal ya. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim ini ya, dengan menyebut asma Allah, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka tafsirnya adalah Bismillahi, dengan menyebut asma Allah, abda'u, saya memulai qiraatal Qur'ani, membaca Al-Quran. Saya memulai membaca Al-Quran dengan menyebut asma Allah. Ya. Untuk apa? Musta'inan bihi ta'ala. Dalam rangka mohon pertolongan ya, kepadanya. Ini namanya masdar atau disebut apa namanya maf'ul mutlak ya. Maf'ul li ajli, bukan maf'ul mutlak. Maf'ul li ajli atau maf'ul lah ya, maf'ul lah ya. Dalam rangka mohon pertolongan kepadanya Ta'ala yang maha tinggi ya. Yang kedua, dalam rangka mutabarrikan ya, mutabarrikan. Dalam rangka mencari keberkahan, mengharap keberkahan ya. Bidzikri ismihi, dengan menyebut nama Allah ya. Berkat dengan menyebut asma Allah. Itu fungsinya membaca basmalah ya. Kemudian waqad tadommanat al basmalatu salasatan min asma'illahil husna ya. Basmalah itu qad tadommanat, mengandung apa? Mengandung salasatan, 3 min asma'illahil husna, di antara nama-nama Allah dalam asmaul husnanya Allah. Yang 99 itu di dalam basmalah itu disebutkan 3 di antaranya ya. Wahia, yaitu yang pertama adalah Allahu. Allahu yang ada di dalam bismillahi. Ya, siapa itu Allah? Allah artinya ya. Artinya ya, adalah al-ma'budu bihaqqin ya, yaitu zat yang disembah dengan benar ya. Yang sebenarnya harus disembah itu adalah Allah gitu Mas. Itu makna Allah. Dan Allah itu dan Allah itu adalah aqsu asma'illahi ta'ala ya. Nama Allah Ta'ala yang paling khusus yaitu adalah Allah. Nama Allah yang paling khusus. Selain 99 nama yang lain, yang paling khusus namanya adalah Allah. Ya. Wala yusamma bihi ghairuhu ya. Dan selain Allah tidak boleh diberi nama Allah. Yang nama Allah cuma Allah saja gitu ya. Cuma Allah saja yang boleh diberi nama Allah. Nah, kecuali kalau ditambah di depannya misalnya Abdullah, Saifullah, ya, Babullah, nah, seperti itu yang baru boleh ya.
Subhanahu maha suci Allah. Subhanahu maha suci Allah. Ya, kemudian nama yang kedua adalah Ar-Rahmanu ini ya. Ar-Rahmanu yang maha pengasih gitu ya. Yang maha pengasih. Ya. Artinya maksudnya ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya Ar-Rahman adalah Dzur-Rahmati ya. Dzur-Rahmati yang memiliki kasih sayang al-wasi'ati yang sangat luas. Jadi kasih sayang Allah itu sangat luas. Itu makna daripada Ar-Rahman. Kemudian fahuwa dan Allah itu adalah Ar-Rahmanu bidzatihi. Zatnya Allah itu memang adalah Maha Rahman ya. Maha Rahman ya. Kemudian nama yang ketiga adalah Ar-Rahimu ya, yang Maha Pengasih ya. Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Artinya apa artinya? Artinya Ar-Rahim adalah Dzurrahmatil wasilati ya. Allah itu memiliki kasih sayang yang terus-menerus bersambung sampai ke akhiratnya. Bahwa yarhamu. Maka dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu, maka Allah itu yarhamu merahmati birahmatihi dengan rahmatnya itu mansya'a min khalqihi. Mansya'a siapa yang dikehendaki min khalqihi dari hambanya, maksudnya dari makhluknya adalah dari hambanya ya, dari hambanya. Wa minhum dan di antara mereka itu maksudnya mereka yang dapat rahimnya Allah itu adalah al-mu'minuna orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman ibadihi di antara hamba-hambanya ya, di antara hamba-hamba yang beriman itu yang dapat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taruh meja, saya masih rekaman. Taruh meja depan ya. Inilah ya ayat yang kedua, yang pertama ya, tentang bismillah. Kemudian ayat yang kedua adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka di sini ditafsirkan ya, jami'u anwa'il mahamidi, semua bentuk atau semua jenis pujian, semua bentuk pujian ya, semua bentuk pujian itu min sifatil jalal, termasuk sifat keagungan wal kamal dan sifat baik itu sifat keagungan atau sifat kesempurnaan itu adalah lahu ya, lahu milik Allah ya, hanya lahu milik Allah wahdahu saja. Jadi memuji, pujian kita terhadap segala bentuk keagungan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah ya, hanya milik Allah. Yang boleh diagungkan dan dianggap sempurna itu adalah milik Allah. Dunaman siwahu, bukan yang selain Allah yang boleh dipuji, yang dipuji-puji dengan segala keagungan dan kesempurnaan. Kenapa yang dipuji dengan kesempurnaan dan keagungan cuma Allah? Karena huwa, dia yaitu Allah, karena dia yaitu Allah itu adalah Rabbu kulli syai'in, Tuhan segala sesuatu, Tuhannya
segala sesuatu. Wa khaliquhu, dan Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Pencipta segala sesuatu itu adalah Allah. Maka Allah yang berhak dipuji. Wa mudabbiruhu, dan Allah itu yang mengatur, mengendalikan segala sesuatu. Maka Allah yang bisa dipuji. Allah yang bisa mencegah kita dari sakit. Allah yang membuat kita itu gagah maupun cantik. Allah yang membuat kita itu cerdas maupun kaya, maka yang berhak dipuji itu adalah Allah saja sebenarnya. Karena semua itu adalah datang dari Allah, semua adalah pemberian Allah. Kemudian wal alamuna, atau di ayat tadi kan al alamin ya, Rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka al alamuna kalau nggak ada apa namanya, tidak idhofah, tidak tarkib idhofah, bunyinya alamun. Yang disebut alamun itu artinya adalah jam'u alam. Alamun ini adalah bentuk jamak dari alam. Ya, alam. Apa itu alam? Wahum, yang disebut alam itu adalah, yang disebut alam itu adalah kullu ma siwallahi ta'ala, ya. Kullu ma siwallahi ta'ala. Semua yang ada selain Allah Subhanahu wa taala disebut alam, ya. Ini untuk ayat yang kedua, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, gitu ya. Itu yang kedua ini. Ya, ini yang kedua. Ini ini harus dikuasai betul-betul ya, yang kedua ini. Nah, ini dikuasai betul-betul artinya dan bacaannya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Adalah ayat yang ketiga, adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Nah, itu adalah apa? Baterai saya habis ini. Maksudnya, oke. Yang ketiga, ayat yang ketiga ini bunyinya adalah Ar-Rahmanir Rahim, ya. Nah, itu adalah sanaun, ya. Sanaun Allah alallahi ta'ala, itu adalah pujian. Pujian kepada Allah Ta'ala, ya. Ba'da hamdihi, setelah memuji kepadanya, fil ayatis sabiqah, di ayat di atas sebelumnya. Nah, maka setelah muji alhamdulillah rabbil alamin, dipuji lagi, disanjung lagi. Sana itu sanjungan, yaitu dengan mengatakan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, ya. Itu untuk ayat yang ketiga. Sedangkan ayat yang keempat, ya, berbunyi Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki, ya, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Maksudnya ayat ini adalah merupakan apa? Merupakan tamjidun. Tamjidun itu artinya mengagungkan, ya. Mengagungkan lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Bi'annahu, bahwasanya Allah itu adalah al-maliku likulli ma fi yaumil qiyamati. Allah itu yang berkuasa, yang menguasai terhadap segala apa yang ada, yang terjadi yang ada pada hari kiamat nanti. Semua yang ada itu penguasanya adalah Allah saja. Meskipun sebenarnya di dunia ini yang berusaha juga Allah sebenarnya, tapi dikhususkan menyebutkannya karena nanti di akhirat itu orang-orang yang ketika dunia merasa menjadi Tuhan, merasa berkuasa, kemudian melawan dan menentang Allah, nanti dibuktikan di akhirat tidak akan bisa sanggup mengaku-ngaku diri sebagai penguasa. Maka Allah katakan nanti
Allah itu al-maliku likulli ma fi yaumil qiyamati. Haitsu di mana la tamliku nafsun li nafsin saya, tidak ada seorang pun yang berkuasa terhadap orang lain sedikit pun. Nah, ya, ya. Fayaumuddin, maka yang disebut hari pembalasan itu adalah yaumul jazai, hari pembalasan, ya, wal hisabi, dan hari perhitungan, ya. Itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, menghamba, menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya. Ini artinya adalah nahussuka wahdaka. Kami hanya mengkhususkan kepada engkau saja. Bi anwa'il ibadati, dalam segala bentuk peribadatan hanya untukmu. Penghambaan diri kami, segala bentuk penghambaan diri kami, penyembahan diri kami hanya kepadamu ya Allah. Wa ta'ati, begitu juga dalam segala bentuk ketaatan kami hanya taat kepadamu. Fala nusriku ma'aka ghairaka. Oleh karena itu kami tidak akan menyekutukan bersama engkau Tuhan-Tuhan selain engkau, ya. Tidak menyekutukan engkau dengan yang lain-lain, ya. Tidak musyrik, ya. Tidak percaya kepada dukun, tukang ngeramal dan lain-lain, atau tidak percaya kepada benda-benda keramat. Nggak usah percaya, ya. Itu musyrik, ya. Wa minka wadaka natlubu al-aunah, dan hanya kepadamu saja darimu saja kami mencari pertolongan, mencari perlindungan fi kulli syu'unina, dalam segala urusan kami, ya. Fabiyatika al khairu kulluhu, karena hanya ada di dalam kekuasaan genggaman kekuasaanmu, di tanganmu segala kebaikan, ya. Itu maksudnya. Wala mu'ina siwaka, dan tidak ada yang bisa menolong, bisa melindungi kecuali engkau, selain engkau nggak ada. Kemudian yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maksudnya adalah dullana ila siratil mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Untuk bisa menemukan jalan yang lurus, bisa sampai ketemu jalan yang lurus, yaitu jalan istiqamah, yaitu jalan Islam, ya. Wasluk bina fihi, dan jadikan kami bisa menempuh jalan lurus itu, ya. Jadikan kami itu orang yang bisa tetap untuk berjalan di jalan yang lurus itu. Wathabbitna alaihi, dan kukuhkan kami di jalan yang lurus itu. Kukuhkan atau kokohkan kami, ya, tetap berada di jalan yang lurus itu, ya. Maka ini sesuai dengan doanya para ulama yang bukan dari Nabi, tapi doa itu boleh dibaca, ya. Karena Allah bilang ud'uni astajib lakum. Apa? Doa selamat dalam urusan agama, ya, dalam Islam, ya. Yaitu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, dan seterusnya. Wazidna hudan, dan tambahkan untuk kami petunjuk hidayahnya. Ya, hidayahnya bisa sekarang bisa belajar Al-Fatihah, nanti bisa memahami surat-surat yang lain, itu tambahan-tambahan semua. Bisa mengamalkan bagian-bagian Islam yang diajarkan ajaran Islam, itu namanya penambahan-penambahan hidayah, ya. Wasiratul mustaqimi, sedangkan siratul mustaqimu, yang dimaksud dengan siratul mustaqim huwa adalah at-thoriqu al-wadihu, jalan yang terang benderang, ya, alladzi la iwijaja fihi, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Wa huwa, yaitu al-Islam, ya, seperti yang saya katakan tadi, siratal mustaqim itu adalah Islam. Itu nanti ada ayatnya, ya.
alladzi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengannya lah, dengan Islam itulah, dengan membawa Islam itulah Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang ke-6. Kemudian ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Adalah thoriqun, jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim, atas mereka. Min ibadika, di antara hamba-hambamu, bihidayatihim, dengan cara engkau beri hidayah kepada mereka. Engkau beri petunjuk kepada mereka. Siapa mereka itu? Kan nabiyina, yaitu seperti para nabi-nabi. Para nabi, ya, para nabi. Wasiddiqina, dan para orang-orang yang jujur. Wasyuhadai, dan para syuhada, orang yang mati syahid, yang memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan dalam membela kebenaran karena mereka meyakini kebenaran itu. Wasolihina, dan orang-orang soleh hingga akhir zaman. Wahasuna ulaika rofiqo, dan alangkah baiknya mereka itu dijadikan teman, berteman dengan orang-orang soleh, orang-orang jujur, ya, orang-orang syuhada, ya. Kemudian torikil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai alaihim, atas mereka. Siapa dimurkai itu? Orang yang dimurkai itu adalah alladzina araful haqqo, yaitu orang-orang yang sudah tahu yang benar, tahu yang baik, ya. Tahu yang benar, yang baik, walam yattabi'uhu, tetapi tidak mau mengikuti yang benar itu, tidak mau mengikuti yang baik itu, ya, yang baik malah dijauhi, malah ditinggalkan. Seperti siapa? Kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, tapi begitu lahir mereka nggak mau ikut. Nah, orang-orang Yahudi itu tahu bahwa nanti Allah turunkan wahyu namanya Al-Quran. Tapi begitu turun mereka menampeknya. Itu Yahudi. Wa ghairu thoriqid dolin, wa ghairi thoriqid dolin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Sesat dari mana? Anil haqi, sesat dari kebenaran. Mengapa mereka sesat dari yang benar? Siapa mereka itu? Yaitu alladzina, orang-orang yang lam yahtadu ilaihi. Mereka yang tidak mendapatkan hidayah untuk bisa menemukan yang benar atau kebenaran itu, ya. Kenapa? Ya, litafridihim, ya, karena mereka memang menyimpang dari mencari yang benar itu, ya. Tafrid itu menyimpang berlebih-lebihan. Fi thalabil haqi, dalam mencari kebenaran. Ya, menyimpang, nyeleweng dalam mencari kebenaran. Wal ihtidai ilaihi, nyeleweng juga ketika mereka itu mengambil kebenaran itu sebagai hidayah. Ya, menyimpang. Seperti siapa? Karena Soro, seperti orang-orang Nasrani itu. Sudah tahu Nabi Isa itu manusia, mereka sebut anak Tuhan. Ya. Ya, sudah tahu anak Tuhan, mereka bunuh. Sudah tahu Nabi, mereka bunuh dan mereka akui anak Tuhan. Itu penyimpangan orang Nasrani. Itulah 7 ayat dalam tafsir Al-Fatihah ini. Kemudian berikutnya yang penutupnya adalah min fawaidil ayat, di antara faedah-faedah ayat 7 tadi, ya. Ayat pertama sampai ayat ke-7 adalah: pertama, iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalati. Jadi Allah memulai menulis kitabnya itu, mewahyu kitabnya itu dalam dengan basmalah, ya.
dengan basmalah liyursida ibadahu. Untuk apa? Untuk membimbing hamba-hambanya ayyabda'u agar semua itu memulai, ya, kita semua itu memulai amalahum, amalan mereka, aktivitas apa saja, aqwalahum, dan ucapan apa saja, ngobrol dan lain-lain, itu biha dengan membaca basmalah. Nah, untuk apa? Tolaban li'aunihi, dalam rangka mencari perlindungan kepadanya, wa taufiqihi, dan mencari bimbingan kepadanya. Yang kedua, min hadyi ibadillahis sholihin, di antara petunjuk hamba-hamba Allah yang soleh, fit doa, dalam berdoa, adalah al-bada'u, memulai bitamjidillahi, dengan mengagungkan Allah, wasanai, dengan menyanjung memuji Allah, alaihi, atas Allah subhanahu yang maha suci. Summa, kemudian liyusri'a, baru dia bersegera untuk mencari petunjuk tersebut, ya. Kemudian yang ketiga adalah tahdzirul muslimin. Ya, ini adalah peringatan bagi kaum muslimin, bagi kita semua, minat taksir, untuk supaya jangan membatasi diri fitolabil haqqi, dalam mencari kebenaran. Jangan merasa sudah cukup, ya. Sudah tahu Islam. Nah, itu namanya minat taksir, merasa diri cukup, ya. Min thalabil haqqi, dalam mencari kebenaran. Cari terus, belajar terus tentang al-haq ini, yaitu al-Islam ini. Jangan seperti apa? Kan Nasoro, seperti Nasrani, adolin, yang sesat, ya. Membatasi diri, ya, yang sesat, ya. Au adamil amali, atau tidak adanya pengamalan. Sudah tahu apa namanya kebenaran, tapi tidak mengamalkan bil haqi, terhadap kebenaran itu. Alladzi arafuhu, yang mereka sudah mengetahui atau sudah mengenalnya. Seperti kal Yahudi, seperti orang-orang Yahudi, wal maghdubi alaihim, dan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Kemudian yang terakhir, dalatis suratu, surat ini menunjukkan ala anna, bahwa kamalal iman, sempurnanya iman itu adalah yakunu, adalah bi ikhlasil ibadah lillahi ta'ala, dengan cara memurnikan peribadatan kita kepada Allah saja. Murni, tidak boleh ada kecampuran dengan syirik, riya, sum'ah, dan lain-lainnya. Wa talabil aun minhu, dan kita wujudkan bahwa kesungguhan kita dalam beribadah itu, kita memohon perlindungan kepadanya saja, waktu saja, dunasi wahuk, tidak kepada yang lain atau kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diulang-ulang sekali, supaya nanti bisa mengerjakannya sore nanti. Sekarang diulang-ulang, ya. Sekarang diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.